Kelenturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah secara keseluruhan itu kurang lentur. Pembuluh darah yang bagus itu harus lentur. Pembuluh darah yang bagus itu harus lentur. Tapi kalau di sini misalnya ini kelenturannya ternyata turun, berarti kaku. Ya, jadi keras. Nah, itu. Ya, ini bisa kelenturan ini secara total ya. Bisa di otak, di jantung, pembuluh darah ke kaki. Nah, itu bisa ini secara umum. Nah, potensinya biasanya ini arahnya ya bisa hipertensi, bisa darah tinggi karena pembuluh darahnya itu mulai kaku. Ya, kemudian bisa juga arahnya nanti ke stroke. Bisa juga ke jantung. Nah, cuman nanti ini di bawah, yaitu terus ke bawah itu nanti kan dipisah lagi. Ya, jadi kelenturan pembuluh darah ke otak sendiri, kelenturan pembuluh darah ke jantung juga sendiri. Ya, nanti kita lihat ya. Ini secara total. Kemudian volume darah yang diserap oleh otot jantung. Volume darah yang diserap oleh otot jantung misalnya kurang, itu pengaruh berarti jumlah darah yang dipompa jantung biasanya kurang. Nah, gitu ya. Jadi jantung pompanya bagus tapi darah yang dipompa kurang. Pompanya nyaman, ini sing dipompa nggak enak. Nah, ngawas sih. Nah, gitu ya. Nggak nyaman juga, ya. Tuh. Nah, dari sini kan. Kemudian kekuatan efektif bilik kiri jantung kurang. Kan di jantung tuh ada bilik kiri, bilik kanan gitu ya. Darah itu kan pindah dari kiri ke kanan, gitu, muter gitu ya. Nah, ini misalnya kurang. Itu cirinya biasanya mulai sering nyeri di dada sebelah kiri. Ya. Terus apalagi ditambah dengan elastisitas pembuluh darah koroner, kelenturan pembuluh darah ke jantung kurang. Kalau di situ kurang, ya itu tadi sama gejalanya tuh nyeri dada sebelah kiri, terus sering gelindingan di sini. Ini loh di sini nih, ya ini di meridian jantung ya, di meridian jantung. Jadi di meridian jantung itu di sini, sama meridian selaput jantung itu di sini, di tengah. Makanya ciri-ciri orang kena penyakit jantung, gejala penyakit jantung itu biasa di sini gelindingan kiri kanan, terus di sini tengah ini sampai ke ujung jari tengah ini, terus dada kiri mulai nyeri sampai ke punggung, sampai ke sini. Ya, itu. Terus sering keringat dingin. Ah, telapak terutama di telapak. Terus napas pendek. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngecek, oh ini kelenturan pembuluh darah ke jantung ini mulai kurang semua, kekuatan efektifnya kurang. Nah, jenengan harus hafal gejala-gejala penyakit jantung. Oh, itu arahnya nanti ke sana. Ya, misalnya dia pengen ngecek lebih lanjut, boleh EKG di rumah sakit. Itu kan nonton kekuatan jantungnya ya, detak jantungnya apa segala macam. Ya, nih, oke, paham ya? Tapi yang menjadi poin paling penting pada saat kita ngecek terutama untuk jantung ini elastisitas pembuluh darah koroner, kelenturan pembuluh darah ke jantung. Kalau di situ kurang, itu potensinya bisa orang itu jantung koroner, dia nanti harus pasang ring. Terutama misalnya kalau udah merah, ya. Nah itu kan kenapa terjadi? Karena penyempitan pada pembuluh darah ke jantung. Kalau secara medis itu nanti harus pasang ring, atau kalau udah tersumbat otak itu harus bypass. Ya. Nah kita punya solusinya, daripada harus pasang ring harganya 100 juta, mending 10 juta dapat 6 box, ya 10 juta dapat 6 box, aman, ya aman dan itu secara holistik, secara menyeluruh yang dibersihkan. Kalau cuma pasang ring berarti kan hanya yang di jantung aja, di pembuluh darah, di tangan, kaki, semuanya itu kan belum tersolusikan. Nah, itu kelebihan menggunakan nutrisi. Ya, jadi bisa membersihkan pembuluh darah secara keseluruhan. Bukan hanya di jantung akhirnya, tapi yang otak, ya, semuanya itu bisa dibersihkan. Nah, itu salah satu keunggulan yang bisa teman-teman tunjukkan. Item di sini, ini yang pokok ya, elastisitas pembuluh darah koroner. Jadi kalau misalnya sudah sampai merah, langsung aja, Pak, sering nyeri nggak dada sebelah kiri? Langsung nanya kayak gitu. Terus sering ini nggak sampai ke punggung? Nah, gitu. Tembus ke punggung sini.
Jadi pada grup tarik. Nah, kadang orang kan berpikir penyakit jantung itu penyakit cepat mendadak. Padahal sebetulnya enggak, ada gejalanya. Ya, itu level lambat. Cuma ada gejalanya tapi banyak orang nggak paham. Ya gejalanya tadi sering keringat di sini, terus di selaput jantung, sering di dada sebelah kiri. Nah itu adalah gejala-gejala penyakit jantung. Keringat dingin, sering deg-degan, ketemu mantan deg-degan, ketemu baru yang baru deg-degan, tambah deg-degan, bahaya. Nanti kita apa? Orang kita masih deg-degan kok. Ya, itu. Terus apa yang menyebabkan pembuluh darah tersumbat? Nah, ini ya. Salah satunya adalah lemak jenuh. Lemak yang gampang menggumpal. Lemak jenuh itu lemak yang gampang menggumpal. Sumbernya dari mana? Bisa makanannya apa aja? Nah, daging merah misalnya ya, daging merah ya, itu kan termasuk sumber lemak yang jenuh gitu. Ya, kenapa? Kalau daging merah, contoh sapi, kambing misalnya, itu kan suhunya tuh di atas kita. Suhu tubuhnya itu kan kurang lebih 42 gitu kan panas. Makanya jalan daging itu demam orang kan hangat. Ya, suhu tubuh kita 36. Nah lemak itu kalau dari lemak-lemak daging masuk ke tubuh kita, ini kan dari panas masuk ke dingin, ya kan? Ya otomatis itu gampang menggumpal. Apalagi udah kita ini minumnya juga tambahin dengan yang dingin. Wah, cocok? Cocok, tambah beku, gitu. Harusnya kasihnya yang hangat Pak, ya. Hangat, jeruk, tawar, gitu kan? Udah ada lemaknya Pak, daging merah ada lemaknya. Tetap ada kandungan lemaknya Pak. Sekian persen itu tetap ngikut, gitu ya. Apalagi nanti konsumsinya itu lebih sering, frekuensinya sering, terus dingin, nah itu kan tambah. Ya, nah ini yang menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat. Membersihkan pembuluh darah ini kita butuh lemak tajin. Lemak tajin itu salah satunya ada di unsur ikan. Ya, cuman nggak boleh digoreng. Konsumsinya harus mentah. Ya, nah itu bisa makan utuh mentah, nila mentah, bisa. Nek dikukus sama saja, minyaknya memang keluar, tapi yang omega 3-nya itu nggak hilang, ngabrak. Karena minyak itu, tapi minyaknya pun itu wis kayak nggak semuanya itu udah terkam, dan udah rusak gitu, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan produk kita? Ya, kenapa kok bisa tetap utuh kayak gitu? Itu ada namanya teknologi degradasi enzim. Ya, jadi itu degradasi enzim. Jadi itu dengan mengambil omega 3 apa zat-zat intinya itu tanpa merusak. Degradasi enzim. Degradasi enzim. Sehingga zatnya itu nggak rusak. Beda kalau kita cuma konsumsi kita dikukus itu hilang kabeh. Ya enak sih, iwaknya tetap enak gitu. Cuman manfaatnya sudah berkurang. Ya digoreng, Mbak. Apalagi digoreng, minyaknya pakai minyak sawit lagi. Tahu ya, masih ingat ya? Jadi minyak sawit itu kalau dipanaskan di atas 100 derajat itu akan menimbulkan 3 racun. Bensin, formalin, acrolein. Ya. Jadi bensin. Makanya sekarang minyak sawit kan mau buat bahan bakar kan? Kan memang mengandung bensin. Iya. B40 bapaknya. Terus yang kedua mengandung formalin. Makanya kalau digoreng awet. Karena memang ada formalin. Pengawet. Ya. Saya suami di jalan kalau itu kan digoreng. Ya karena udah jenuh. Ya, karena udah jenuh. Yang ketiga ini teman-teman ya. Jadi minyak itu kalau dipanaskan dia minyak sawit terutama ya. Itu yang ketiga mengandung namanya acrolein. Acrolein itu bahan zat tembok. Ya. Jadi kalau kita melihat
kondisi pasar, misalnya kondisi masyarakat.